Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu di pelatihan penggunaan Google Spreadsheet. Sekarang part yang ke-8. Nah, pada part kali ini kita akan membahas dua fungsi saja, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja. Ya, Bapak Ibu, kita pada hari ini akan membahas tentang dua fungsi, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang HLOOKUP, yaitu singkatan dari horizontal lookup. Jadi mencari sesuatu key atau sesuatu kunci pencarian pada kolom atau array barisan horizontal seperti itu Bapak Ibu. Nah, contohnya mudah sekali. Itu contohnya seperti ini. Misalkan kita memasukkan angka-angka saja. Sini angka sembarang. Dan acak. Ya, lalu kita tuliskan di sini. Kita tuliskan sama dengan HLOOKUP. Lalu kunci telusurnya kita ingin memastikan apakah suatu angka itu ada di barisan ini atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kunci telusurnya itu, nah ini kan terlihat kan, HLOOKUP kunci telusur rentang indeks disortir. Nah, kita masukkan kunci telusurnya adalah, misalkan saya ingin memastikan angka 8 itu ada tidak di dalam kolom ini. Nah, saya tuliskan 8, lalu ketik 2, rentangnya adalah, sebentar, 8, kunci telusur rentang, kita tarik. Nah, ini sudah rentangnya seperti itu. Lalu indeks. Nah, indeks ini maksudnya berapa kolom yang kita pakai untuk pencarian kita. Kalau ini kan kita cuma satu kolom, maka kita tulis satu saja seperti itu. Lalu disortir. Nah, ini maksudnya adalah kolom ini, angka-angka di dalam kolom ini sudah disortir atau belum. Nah, maksudnya disortir itu diurutkan atau tidak. Nah, jika sudah diurutkan, kita tulis true. Jika belum, kita tulis false. False di sini. Saya, oke. Kita enter saja. Sebentar. Oh iya, Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada kesalahan di sini. Seharusnya saya menggunakan VLOOKUP ya, yaitu vertikal. Sebentar. Vertikal lookup. Kenapa vertikal lookup? Karena pencariannya itu pencarian vertikal ya, ke bawah ya. Kalau horizontal itu dia itu pencariannya ke samping. Nah, seperti itu. Mohon maaf, jadi ya sama saja definisinya, VLOOKUP atau HLOOKUP, cuman bedanya kalau VLOOKUP itu pencariannya dia vertikal ke bawah untuk barisan ke bawah. Kalau HLOOKUP horizontal itu dia pencariannya ke samping seperti itu. Maka di sini akan langsung muncul angka yang kita cari seperti itu. Misalkan di rumusnya ini kita mencari 8, kita mengecek apakah nilai 8 itu ada di dalam barisan ini. Jika muncul 8, maka angka 8 itu ada. Misalkan saja ya, angka 8 ini saya ganti jadi 0. Nah, maka fungsinya akan error. Nah, fungsi error ini menyatakan bahwa tidak ada angka 8 di dalam barisan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk
ya. Kita akan berlanjut ke horizontal lookup. Nah, untuk horizontal lookup, sebentar ya. Untuk horizontal lookup kita menggunakan contoh yang kemarin di part berapa itu, kita menggunakan ini ya. Nah, horizontal lookup adalah fungsi pencarian untuk mencari secara horizontal, barisan secara horizontal. Jadi menyamping seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan ada baris, ada kolom. Nah, kita apabila menggunakan horizontal itu kita mencarinya di barisnya ya. Kita coba saja langsung. Look up. Oke, sini. Kunci telusurnya kita mengecek ini ya, apa baris 72. Kita lihat apakah ada huruf P di dalam baris tersebut. Nah, mohon diingat ya Bapak Ibu, jika ingin menggunakan karakter selain angka, itu didahului dan diakhiri dengan tanda petik seperti ini. Nah, lalu rentangnya adalah tentu saja rentang barisnya dari A72 sampai D72 seperti itu. Lalu kita indeksnya. Nah, indeksnya 1 saja karena kita menggunakan satu baris untuk pencarian kita. Lalu disortir atau tidak, false. Kita tulis false. Nah, seperti itu. Ya, kita enter. Nah, ketemu ya Bapak Ibu B seperti itu ya. Nah, jika kita klik seperti ini, lalu kita isi otomatis, nah seperti ini, maka akan muncul NA, error seperti ini ya, karena di baris 73, 74 dan seterusnya tidak ada huruf B seperti itu ya. Kan B di sini ada suatu barang yang bernama B, misalkan kita cari apakah dalam baris ini itu ada B atau tidak. Untuk penerapannya Bapak Ibu, VLOOKUP sama HLOOKUP ini mungkin di diperlukan untuk data-data yang sangat banyak ya, seperti itu, tabel yang sangat besar. Jadi komponen horizontal dan vertikalnya itu sangatlah panjang seperti itu ya. Jadi sangat kesulitan ketika kita mencarinya satu persatu, perselnya kita cari, kita teliti. Nah, kita bisa mempercepat kerja kita dengan fungsi lookup dan VLOOKUP ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk beberapa perpaduan fungsinya kita bisa melakukan sedikit trik ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita menggunakan contoh soal yang kemarin saja. Di sini ada harga barang, nama barang, harganya, lalu jumlah, lalu subtotalnya. Nah, totalnya adalah 82.000. Lalu kita hitung rata-ratanya saja nih Bapak Ibu. Oke, sini 82 dibagi jumlahnya. Kita sama dengan, yaitu rata-rata rumusnya adalah jumlah total dibagi jumlah mohon maaf, total harga dibagi jumlah barangnya. Seperti itu. Jadi kita tulis ini D79 kita bagi dengan sum jumlahnya ini dari sini sampai sini. Kita bagi, lalu ketemu hasil baginya 3.400 sekian. Nah, lalu saya akan menggunakan kondisi if di sini. Kondisi apa saya sebut kategori. Nah, di kolom kategori ini yang ingin saya dapatkan adalah apakah sebentar.
apakah nilai setiap subtotal ini melebihi rata-rata atau tidak. Nah, jika melebihi rata-rata, saya katakan mahal. Nah, jika melebihi kurang dari rata-rata, itu kita katakan murah, seperti itu, relatif murah. Nah, seperti ini. Lalu kategori kita sama dengan if ekspresi logika. Ini lebih sebentar. Ya, ekspresi logikanya jika 4000 ini lebih kecil dari, nah seperti ini ya Bapak Ibu, kita harus memberikan tanda dolar dulu, dolar, supaya dia absolut. Nah, ini adalah operasi sell absolut. Maaf, ini dolar. Nah, seperti ini jika lebih kecil. Lalu nilai jika true kita beri nilai apa? Maaf, ini jika lebih besar saja, jika di atas rata-rata. Jika mahal kita beri nilai 1. Jika tidak mahal kita beri nilai 0. Seperti itu kita enter. Nah, 4000 adalah mahal ya jika dibandingkan 3400. Lalu kita tarik, isi otomatis. Nah, seperti itu adalah 1111 lalu 01 lagi, dan yang paling relatif murah pengeluaran kita itu di barang G, karena hanya membutuhkan 1000 saja ya. Nah, lalu kita gunakan untuk kasus seperti ini, kita gunakan HLOOKUP, horizontal lookup, HLOOKUP. Nah, HLOOKUP kunci telusurnya adalah kita misalkan mencari di list di tabel barang perbelanjaan kita itu ada barang yang relatif murah tidak ya, seperti itu. Kita gunakan HLOOKUP saja, kita gunakan 0 karena 0 adalah tanda bahwa barang itu relatif murah. Rentangnya adalah sekian sampai sekian, lalu indeksnya kita gunakan 1 saja. Disortir atau tidak, false. Sebentar, mohon maaf, ini ada kesalahan. Seharusnya kita gunakan vertical lookup ya, dan ini harusnya di bawah sini, vertical lookup. Pantas saja dia error. Kita enter. Sebentar lagi. Ya, mohon maaf lagi Bapak Ibu, untuk ranknya ini salah. Kita harus memasukkan range yang kategori ini, karena nilai 10 ini tidak ada di kolom subtotal ya, jadi harus memasukkan di kolom kategori seperti itu. Nah, ketemu ya Bapak Ibu bahwa nilai yang relatif murah itu ada di rank kategori seperti itu ya. Mungkin hari ini sekian saja Bapak Ibu. Saya berharap
jika apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.